wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pedak mulang amlek. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Kok hakon takok itu goto. Wong nganti sakniki biasa teng pasar lugu teng parkiran iki lugu teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lugune sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, nek omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ra tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, kali rukun tak kontan nurut mboten tersinggung. Dia biasa, Mas. Ya, ranura itu artinya jadi akal, jadi pertimbangan. Ya, apa jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurun, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hadzun nafsi. Itu harus dibedakan. Soalnya kanjeng tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak nak rukuk jek anut rukuk gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu ape prei gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prei yo prei wae. Dari awal salat itu sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Mula biasa dengan di sana salat iki toko-toko biasa. Ya iki biasa mawon. Ya tapi kan ada sekeramat nggih wong barang kan. Biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kon sunat tetep napa? Sunat. Kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang nek keragat. Ora tau subuh nek salat wae. Penak. Subuh wajib ora tau pas itu napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe kok. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hadzun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadzun nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuja. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadzun nafsi juga lembaga-lembaga napa? Maka Pak Kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 iki. Kulo PDIP, Mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kulo pene tok perjuangan. Lah yo, lalu mulai dia kata kok partai apa Gus? Kulo PDIP tapi pene tok. Napa Gus perjuangan? Jadi wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan
itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai coron jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, aja iso kiai rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Tadi mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Waduh buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mana bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya
Yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang ini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malah ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya tinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng lah artinya kan gak Karena ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni sahadatan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mo, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto Wali Songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Ya tangga kula, bapak kula tupan Kalijogo tupan. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB Kusumo. Saiki warisane kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak, mun tak dol lah go ngopi ya.
Mau Gus, barang apik timo didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh, ngenyawang tenan wong alim jadi bakat ono Gus semua. Apa ya.